Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini gue mau bahas pertandingan Magnus Carlsen dari ajang terbaru. Dia lagi ikut turnamen di Jerman. Format permainannya adalah freestyle chess atau catur visa random. 4 babak 4 poin, Magnus berhadapan dengan Victor, pecatur dari Israel, teman-teman. Nah, kalian kalau ketemu Magnus berani nggak seperti Victor ini yang melakukan sack the queen, teman-teman? Akurasi Magnus di game ini 94,2%. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa diklik tombol like-nya dulu, di-share, dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalian pengen jago? Jangan lupa gabung langganan di YouTube RL Chess. Magnus Carlsen mulai dengan E4. Ini beda ya posisinya ya guys. Nih rajanya di petak D1, harusnya kan E1. Hitam menjawab dengan E5, Magnus mainkan gajah C4, hitam mainkan gajah C5, putih D3. Kemudian hitam menteri 7, putih kuda C3. Ini bukan Italian game guys. Beda posisi rajanya guys. Tapi mirip ya, seolah sama kayak catur normal. Kuda C3 mau loncat ke petak D5, langsung dicegah oleh hitam dengan C6. Magnus mainkan kuda kembali menuju ke petak F5, dicegah lagi dengan D6. Kemudian Magnus mainkan langkah gajah 3, hitam melanjutkan dengan rokade. Magnus langsung makan gajah, kemudian hitam makan balik dengan pion. Terjadi struktur pion yang kurang bagus dari hitam, double pawn. Kemudian putih A4, mencegah B5. Taktis sekali ya permainan dari Magnus Carlsen. Hitam mengeluarkan kuda ke petak G6, putih menteri E3. Kemudian hitam menawarkan pertukaran bishop lagi. Diterima oleh Magnus, dan hitam terpaksa makan dengan pion. Karena kalau makan menteri, pionnya hilang. Nah, sekarang jadi ada 2 double pawn guys. Kurang bagus banget nih. Tapi secara permainan kalau kita yang main mungkin bingung ya. Ini posisinya jadi seimbang nih. Gimana cara kita untuk mengubah posisinya jadi lebih bagus buat putih. Nah, Magnus Carlsen mainkan langkah F3, hitam kemudian kuda ke petak A6. Lihat manuver ini teman-teman, kuda F1 dimainkan. Tujuannya kuda D2 dan kuda ke petak C4. Nah, hitam langsung merespon dengan langkah kejutan guys. Sebenarnya bagus juga sih. Pecatur dari Israel ini melakukan pengorbanan pion. Boom, C4. Ya, Magnus menerima pertukaran pion. Kemudian benteng A ke petak D8 dimainkan di langkah berikutnya. Bukan langkah yang tepat. Seharusnya di sini bisa terjadi posisi yang semakin seru nih. Kalau misalkan Victor mainin langkah menteri ke petak B4. Tujuannya ancam 2 pion. Apabila putih B3, hitam bisa mainin benteng A ke petak D8, raja ke petak C1, maka bisa kuda C5. Kalau Magnus salah ya, karena ada ancaman kuda D3 nanti dimakan kudanya jatuh. Nah, kalau kuda D2 mungkin masih tetap unggul putih, tapi setidaknya hitam menyeranglah dengan kuda F4. Ya minimal kalau kalah bisa, ya udah, gue emang kalah, tapi setidaknya gue menyerang gitu. Nah, keliru dilakukan oleh Victor dengan mainkan benteng terlebih dahulu. Jadinya kuda D2, kemudian menteri ke petak B4, putih raja C1, jadinya aman deh ya. Beda dengan kalau menteri B4 terlebih dahulu. Tapi Victor tidak menyerah, dia mainkan kuda C5, kemudian putih G3 mencegah kuda F4, hitam benteng D7, bagus juga idenya, mau membuat teknik baterai. Magnus merespon benteng D1, hitam benteng F ke petak D8. Putih mainkan langkah menarik guys. Coba kalian bisa temuin gak? Kira-kira Magnus mainin langkah apa? Posisinya susah ya, gak gampang. Magnus mainkan langkah kreatif benteng A3. Ngapain nih benteng A3? Bukan tanpa tujuan guys. Tujuannya mau kuda ke petak A2 dan nanti B4. Kena fork. Kalau menteri B6 nanti A5. Nah, kudanya akan jatuh. Nah, di sini hitam memiliki langkah yang menarik juga. Di sini Victor lebih pilih langkah A5, langkah yang paling tepat. Kalau kalian lihat mungkin ada langkah benteng D3 ya. Sack the rook, kalau dimakan ada kuda D3. Ya, idenya bagus, tapi kalau menteri E2 semuanya jadi biasa aja, guys. Nah, apabila mundur lagi, maka jawabannya kuda A2. Apabila menteri ke petak B6, ada dorongan B4. Nah, ini akan bahaya buat hitam. Jadi benteng D3 memang menarik, tapi tidak berhasil. Nah, lebih bagus jalan A5 sekarang. Mencegah ide dari putih. Kalau dalam catur ini disebut sebagai langkah propilaksis. Langkah mencegah ide lawan.
Magnus menemukan langkah lain, kuda ke petak B3 menawarkan pertukaran kuda. Di langkah ke-19 ini, Victor nggak tahu nih. Dia menemukan langkah luar biasa, yaitu sack the queen, guys. Mengorbankan queen. Kalau dimakan pakai queen, emang skakmat. Tapi pasti Magnus menemukan makan dengan pion dong. Kemudian benteng D1 dilakukan, raja ke petak B2, pertukaran kuda dilakukan. Dimakan dengan benteng, dan kemudian hitam mainkan langkah benteng ke petak H1. Magnus mendorong pion C5, hitam mengambil pion di petak H2. Kalau misalkan benteng ke petak D1, apa tujuan Magnus? Dia mau C4, rajanya ke sini. Ya, aman. Maka hitam di sini mengambil pion di petak H2, putih mengambil pion di petak B7. Hitam mainkan benteng D2, mengancam pion, raja B3 dinaikkan. Benteng D ke petak D2, kemudian benteng C7 terlebih dahulu. Kemudian makan pion, raja naik ke petak B3, hitam H6, pion C6 didapatkan oleh putih. Magnus punya satu lagi ancaman, pion promosi. Benteng B2 skak, raja naik ke petak C4, benteng B ke petak E2. Coba tebak apa langkah Magnus? Kalau kita mungkin takut ya, Magnus dengan akurasi yang tajam dia balikin menterinya. Sack the queen, balik guys. Kemudian benteng makan menteri, benteng makan pion E6, kemudian kuda F8, benteng makan E5. Raja ke petak F7, Magnus mendorong pion C6. Kemudian hitam kuda ke petak E6, Magnus mengambil pion di petak A5. Ya, Magnus punya pion sekampung ya, walaupun kalah perwira. Raja E7 dimainkan, benteng D5, kemudian benteng E3, benteng D7 skak, raja ke petak E8. Magnus mendorong pion A5. Hitam mengambil pion F3, dorong pion A6. Kemudian hitam kuda ke petak D8. Coba temukan langkah kemenangan putih guys, untuk menutup game ini. Magnus Carlsen menemukan langkah sack the rook, benteng ke petak D8. Boom, kalau dimakan pion tidak terkejar, hitam menyerah. Gokil banget sih game ini. 94,2%, hitam 81%. Lawan melakukan pengorbanan menteri, Magnus membalas dengan pengorbanan yang dua kali lipat ya teman-teman. Korban menteri dan korban benteng. Magnus Carlsen sekarang memiliki poin sempurna, 5 babak 5 poin. Ini sistemnya 9 babak ya. Dan ya, Magnus memimpin sendirian, diikuti oleh Badur Jobava, pecatur dari Georgia, kemudian Mateusz Blubam, dan banyak ya. Ada Leon Lukmendoka. Siapa lawannya Magnus berikutnya? Magnus akan berhadapan jam 3 sore ini. Berhadapan dengan Awonder Liang, pecatur muda Grandmaster dari Amerika Serikat. Apa prediksi kalian? Di manakah Hans Niemann? Oh, Hans Niemann poinnya beda 1, dia rebis lagi kemarin. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Magnus nih bos, senggol dong.